Kenapa? Nabi diberi amal langsung oleh Allah melalui Jibril. Karena Nabi ini banyak musuh. Orang baik macam Nabi ini musuhnya banyak. Nah, jadi orang Yahudi ini pintar tadi main-main sihir ni. Ya, main sihir luar biasa. Makanya kekuatannya dengan iman. Nabi tak pernah balas. Ingat ya? Ada orang nanya saya, Pak Ustaz, kita balas saya. Bukan kita ni tak boleh balas, cuman Nabi tak contohkan gitu. Itu susahnya tu. Ya. Susahnya itulah. Jadi kalau kita mau balas dengan yang seimbang, berarti pahalanya bisa hilang. Kita ni diuji itu kan ada pahalanya. Cuman kalau kita balas yang seimbang dengan dia, habis. Padahal bisa je Nabi bilang kan, ya Allah hancurkan dia. Bisa je, tapi Nabi enggak. Cuma minta tolong sama Allah, baca qul a'udzu birabbil falaq. Minta lepaskan daripada penyakit itu ya. Bukan orang yang melakukan itu. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, yakni tentang hadis-hadis kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk bagian daripada mukjizat beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya, ini an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah Allah radha kepadanya, qalat, dia berkata, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai'a wa ma fa'alahu. Nabi SAW disihir. Ini cerita sihir ni. Nabi disihir hatta innahu, sehingga ia la yukhayyalu ilaihi annahu, sehingga dia ini membayangkan, Nabi ini membayangkan annahu fa'ala syai'a wa ma fa'alahu, dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Gimana dulu? Orang kena sihir ni kan macam-macam. Maklumlah, ya, walaupun Nabi ada sisi kemanusiaannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti orang yang kena sihir itu kan biasanya pikirannya terbawa. Dalam pikiran itu dia melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan, tapi dia lakukan. Itu biasa pikiran terbawa seperti itu dialami oleh Nabi SAW dari sisi kemanusiaannya. Tapi ini kan hikmahnya untuk kita ini. Nabi disihir pelajarannya untuk umat. Ya. Hatta idza kana dzatu yawmin indi, sehingga kata Aisyah, apabila Nabi pada suatu hari berada di rumahku, di rumahnya Aisyah, pas kena giliran Nabi menginap di rumah Aisyah. Da'allah wa da'ahu, maka Nabi memohon kepada Allah. Nabi kena penyakit ini sadar tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Nabi kan begitu. Seorang Nabi itu pasti bertauhid, dia bantuannya ke sana. Ya. Nah, thumma qala asy'arti ya Aisyah. Kemudian Nabi ngomong sama Aisyah, apakah engkau tahu ya Aisyah, annallaha qad aftani fima astabtaitu, sesungguhnya Allah telah memberitahu kepadaku. Begitu Nabi berdoa, datang pengabaran. Ya, karena Nabi ini dia bisa komunikasi dengan Allah, ya, berupa petunjuk. Kalau wahyu itu lain, itu langsung wahyu. Kalau ini untuk diri beliau. Ya. Nah, tahukah engkau Aisyah, sesungguhnya Allah memberitahu kepadaku tentang apa yang aku tanyakan, yang aku minta kepada Allah, penyakitku ini.
penyakit kena sihir lah tadi itu. Ja'ani rajulan jalasa ahaduhuma inda ra'si. Maka waktu Allah mengabulkan permintaan Nabi, datang dua orang laki-laki. Salah satunya duduk persis di kepalaku, kata Nabi. Wal akharu inda rijli. Satunya lagi dia duduk berdiri di bawah kakiku. Duduk di bawah kakiku. Ini artinya malaikat lah tu. Ya, ini malaikat pun datang diutus oleh Allah, satu berada di kepala Nabi, satu berada di kaki. Thumma qala ahaduhuma li sahibihi. Nah, salah satu malaikat tadi bertanya dengan kawannya, ma waja'ul rajul. Nah, apa penyakit orang ini? Muhammad ni sakit apa? Nah, gitu dia bertanya kan. Qala matbub ini apa ya, kata lain dari sihir gitulah, mirip-mirip santet, gitulah dia. Ya, lain dari sihir kan santet tu Pak. Bahasa gitulah dia. Nah, kata malaikat yang ditanya oleh kawannya ini orang kena santet. Qala wa matabbahu, siapa yang menyantetnya? Dia tanya lagi. Qala, satunya lagi bilang, itu Lubayb al-Asam al-Yahudi. Ini orang Yahudi, namanya Lubayb al-Asam. Ya, al-Asam. Jadi namanya Lubayb, ini orang Yahudi. Qala, ini Yahudi itu begini lah sifatnya. Kau ada dengki main halus, main kasar tak mampu, main halus. Jadi cerita santet menyantet ni udah dari dulu dah. Sekarang ada yang udah habis, tambah dahsyat lagi sekarang. Cerita geser menggeser ini hati-hati ni, ya, menjatuhkan orang, ya. Itu cerita sihir menyihir. Nah, qala fi madha. Nah, yang bertanya ini nanya lagi, dengan apa dia mensantetnya ni, menyihirnya? Qala fi mumshid. Qala fi mustin musyatatin. Ya, ini dengan rontokan rambut. Jadi rambut kalau gugur, hati-hati, cepat buang ke parit atau ke kolam atau ke sungai atau ditanam. Nah, orang nyantet dari rambut. Ya. Jadi kata malaikat ni, dia ni disantet melalui rambut. Wa musyatatin wa jaffin tal'ati dzakar, dan juga dengan potongan sisir. Jadi rambut itu diikat di sisir. Pernah disampaikan dulu kan? Jadi sisir ni diikatlah rambut Nabi itu. Di setiap apa namanya? Sela-sela sisir tu. Satu batang sisir itu tengah-tengah itu diikat dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia tanya lagi. Ini dialog ini terjadi supaya Nabi dengar. Tapi ini berita dah tahu dari Allah. Allah beritahu malaikat. Dialog di depan Nabi itu supaya Nabi tahu. Nah, qala fa innahu, di mana dia melakukannya ni? Tempatnya di mana sihir ni? Nah, fil bi'ri Dharwan, ya, ini di sebuah sumur namanya Sumur Dharwan. Nah, Sumur Dharwan ini saya udah pergi dah, cuma dia tutup. Saya mau tahu ya di mana sumurnya Nabi Nasir. Itulah tadi Masjid Al-Ghamamah, tempat Nabi minta salat istisqa, salat Id. Sekarang dibuatkan masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Siapa yang pergi ke Madinah, kalau pergi ke Masjid Madinah dari belakang, pintu belakang, ya, pintu belakang, pintu utama lah tu, yang halamannya luas. Nah, dari pintu belakang mau menuju ke depan tu makam Nabi. Nah, kalau kita ke depan masjid, sebelah kanan tu, sebelah timurnya tu, di situ kiranya ada sekitar 2 kilo lah. Nanti ketemu masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Nah, Masjid Al-Ghamamah kata Mutawib, di belakangnya itulah Sumur Dharwan. Dari tutup dah sekarang, ya, dari tutup dah.
Nah, saya mau tahu ya tempatnya, tengok kan, oh sini tempatnya. Biar kita baca hadis nyata tempat itu kita pandang. Nah, dalam kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar, dia tu ngambil daripada kitab Tuhfah dan kitab Imam Rafi'i, lupa saya nama itu. Di situ salah satu termasuk makruh berwudu menggunakan air dari sumber Zarwan. Oh, makruh kata dia. Kenapa? Ini air pernah dipakai menyihir Nabi Muhammad SAW. Jadi rambut Nabi pernah ditaruh di situ. Sampai hukumnya pun dijadikan ulama. Makruh kata dia bilang. Tak bagus. Karena situ dipakai orang Yahudi meletakkan sihir rambut Nabi Muhammad SAW. Fadhahaba Nabi SAW fi unas min ashabi ila al-bi'ri. Nah, akhirnya Nabi pun pergi dengan beberapa sahabatnya langsung ke sumur tersebut. Pergi ke sumur itu. Faqala, nah, Nabi bilang, hadhil bi'ru allati ra'ituha. Inilah sumurnya yang aku dilihatkan dalam mimpiku. Nah, jadi mimpi itu bukan khayal, memang petunjuk. Allah dilihatkan, oh inilah persis mimpi ini, inilah sumurnya. Wa kana ma'aha naqa'atul hina. Nah, kemudian airnya itu seperti cairan apa ni, air pacar, buat pacar. Hina itu pacar. Kira-kira warna apa dia? Begitulah dia. Agak kemerah-merahan airnya itu, air sumur tersebut. Wa kana nakhlaha ru'usul syayatin. Dan kata Nabi, serbuknya, ada serbuk di dalam itu seperti kepala syaitan. Tak tahulah macam mana itu. Saya pun tak faham. Nabi yang faham. Berarti Nabi pernah melihat syaitan. Nah, jadi serbuknya seperti kepala syaitan. Nah, jadi timbullah hukum, ya, sumur itu airnya makruh kata ulama, dipakai untuk berwudu. Ini tempat tak bagus, ya. Makanya zaman Khalifah apa lupa saya, ditutup semua, ya. Tapi dalam fikih dibahas. Dalam fikih dibahas. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya Nabi pun disihir. Hati-hati, orang baik tidak semuanya orang senang. Inilah makanya orang baik pun hati-hati juga, pasti ada orang iri. Makanya kemarin tu ada saya nak ngomong, ada orang kena masuk penjara kerana kejahatan, ya. Yang kedua, ada orang masuk penjara kerana keteledoran dia, ceroboh, akhirnya dia kena tuduh masuk penjara. Yang ketiga, ada orang baik masuk penjara juga kerana fitnah. Makanya di dunia ini tak sempurna keadilannya. Yang sempurna itu keadilan Allah nanti dari kiamat, ya. Makanya orang-orang yang menghukumkan dengan adil, dengan benar, dia wakil Tuhan di muka bumi ini, ya. Tapi kalau tidak keadilan di muka bumi ini, nanti di sana akan diadil dengan seadil-adilnya. Maka jangan khawatir yang kena fitnah, tenang-tenang ya. Ya, dunia sakit, akhirat kita lapang. Pahala dapat, derajat diangkat Allah kalau kita sabar. Nabi ini orang baik. Makanya waktu saya dengar ada ungkapan seorang tokoh politik, dia bilang, bagaimana orang bilang bapak begini, fitnah gini, dia bilang, saya ni apalah, kata dia. Nabi ya sebaik itu ya kena fitnah bagi saya ni, gitu. Kalau kita pakai konsep ini selamatlah tu. Jadi kalau kena fitnah, mudah lalui saja, tidak masalah. Itu memang sunnatullah. Kita kadang diuji dengan fitnah. Fitnah itu artinya cobaan, ya, ujian. Nah, Nabi Muhammad SAW, ini hadis ini dikisahkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir.
Buka nanti di sana tentang surah Al-Falaq dengan An-Nas. Jadi cerita ini, sumur Darwan ini diambil oleh sahabat, diberikan dengan Nabi. Karena petunjuk dari malaikat tadi. Diambillah sisir tu. Sisir itu diikat dengan rambut Nabi. Ada 11 ikatan. Nah, 11 ikatan tadi itulah Nabi mau cabut, dilarang sama malaikat. Baca, dia akan lepas dengan sendirinya. Baca apa? Qul. Apa dia qul? Qul itu artikan ucapkanlah. Nabi nunggu. Qul, kata malaikat. Nabi bilang qul. Apa dia ucapannya? A'udzu birabbil falaq. Lepas tadi kata tes, lepas. Min syarri ma khalaq, lepas lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, lepas lagi. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, lepas lagi. Wa min syarri hasidin idza, berapa ayat tu? 5. Masuk lagi, bawah lagi. Qul a'udzu birabbin nas, lepas lagi. Apa gitu? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, lepas lagi. Min syarril waswasil khannas, lepas. To sampai terakhir minal jinnati wan nas. Jadi diikatnya bukhul tadi itu 11 ikatan, maka 2 surah tadi itu 11 ayat. Ya, 5 ayat Al-Falaq, 6 ayat An-Nas. Nah, semenjak Nabi disihir, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 surah ini sebelum tidur. Bahkan dalam hadis itu dikatakan Nabi meludahnya gitu. Bukan meludahnya, meniup sambil keluarlah percikan-percikan air kecil-kecil sekali. Bukan meludah betul. Jadi kalau saya beri contoh dia, adalah keluar tapi tidak terlalu kan. Diusapkan Nabi. Bukan sampai ke bawah. Baru Nabi tidur. Kenapa? Nabi diberi amalan langsung oleh Allah melalui Jibril. Karena Nabi ini banyak musuh. Orang baik macam Nabi ini musuhnya banyak. Jadi orang Yahudi ini pintar dia ni, main-main sihir ni. Ya, main sihir luar biasa. Makanya kekuatannya dengan iman. Nabi tak pernah balas. Ingat ya? Ada orang nanya saya, Pak Ustaz, kita balas saya. Bukan kita ni tak boleh balas, cuman Nabi tak contohkan gitu. Itu susahnya tu. Ya. Susahnya itulah. Jadi kalau kita mau balas dengan yang seimbang, berarti pahalanya bisa hilang. Kita ni diuji itu kan ada pahalanya. Cuma kalau kita balas yang seimbang dengan dia, habis. Padahal bisa saja Nabi bilang kan, ya Allah hancurkan dia. Bisa saja, tapi Nabi tidak. Cuma minta tolong sama Allah, baca qul a'udzu birabbil falaq, minta lepaskan daripada penyakit itu ya. Bukan orang yang melakukannya. Ya, bukan orang yang melakukan. Nah, itu agak susah tu. Ada orang punya kebun, dicuri orang kebun. Itu kan bang. Kita kerjakan boleh tak Ustaz? Aduh, kau kerjakan apa? Pak, kau kerja lepas saja. Orang tu mau dikerjakannya, mau disantet macam-macam. Siapa yang makan barang ni, kata begini. Wah, tak berani saya. Dalam ikhlaskan jalan rezeki dia. Macam mana lah kata dia bilang? Kadang-kadang sakit hati kan, ni habis kebun itu curi. Jadi saya katakanlah macam mana cara terserah. Yang penting kok cerita balas ni tak berani saya. Ya, tak berani saya. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya jelas ya. Kesimpulannya pertama, Rasulullah SAW selaku manusia jelas banyak fitnah diuji oleh Allah dengan bermacam dari arah mana pun termasuk sihir. Nah, kita dengan Nabi Muhammad SAW harus ikut. Nabi itu meruqyah dirinya.
Nah, kita pun meruqyah diri kita. Kalau dapat mau tidur jangan lupa. Ini ruqyah ni panjang, tak mampu jemaah kecuali orang kena santet baru pakai surah ini banyak-banyak ni ruqyah ni. Kalau orang kena santet ruqyah lah macam ini, banyak ni kumpulan surah-surah pilihan untuk mengusir jin, sihir dan sebagainya. Tapi kita ni punya terapinya zikir masuk. Terapi tu. Nah, guru kita menyatakan, kata Abah Ali bilang, orang yang berzikir itu dia terapi meruqyah dirinya. Karena sihir ni masuk kekosongan hati itu. Ya, yang keduanya, kalau mau tidur baca Al-Falaq An-Nas tu. Kalau saya tetap ayat kursi, ya, Al-Kafirun, Allahat, Al-Falaq, An-Nas, 5 ni. Mau tidur, bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Selesai. Mau tidur itu aja baca. Bangun tidur. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, baca 5 surah ni. Ayat kursi, Al-Kafirun, Allahat, Al-Falaq, An-Nas. Apa ni? Apa tak digunakan? Sayanglah. Orang tidur ni, mohon maaf, tidur ini kita berserah diri dengan Allah. Ya, berserah diri dengan Allah. Begitu kita bilang bismillahirrahmanirrahim wa amut, dengan nama Kau ya Allah aku hidup dan mati. Matilah tu. Mati, baca 5 surah tadi sebagai benteng, jangan sampai kita waktu tidur disihir. Bangun tidurnya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan. Tadi malam mati, begitu pagi subuh bangun hidup lagi, dan kepada kita akan kembali. Itu nikmat daripada Allah SWT. Nah, ini cara daripada resep dari Nabi Muhammad SAW. Ini ndak, udah kena bawa di ruqyah. Kan itu banyak tu. Ini nih, buku ruqyah ini untuk mengobat orang yang udah kena sihir dah. Bawa di ruqyah macam ini. Tapi kalau kita ngamalkan setiap hari mau tidur 5 surah ini, aman. Nah, makanya amalan tu mau istiqamah. Yang di samping zikir tak balik surah-surah ini. Mau tidur, bangun tidur baca dulu tadi itu. Insya-Allah hari-hari kita hidup dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, menunjukkan bahwasanya ilmu sihir ini dari zaman Nabi Musa. Kau sayang membaca surah ruqyah ini, banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan Nabi Musa tentang sihir. Ya, nah dipakai itu. Dari dulu sampai sekarang sihir masih ada. Bahkan sekarang dahsyat. Ya, kalau saya dulu meruqyah orang dulu, jin tu ngomong. Oh, saya baca menjerit dia. Akhirnya dia bilang, aku ni disuruh, kata dia. Siapa nyuruh kau ini? Tak boleh kau percaya. Yang jelas dia kena perintah. Kalau dia nyampaikan sini sini, jangan percaya penuh. Nah, takutnya dia buat fitnah gitu. Yang penting dia menjerit. Dia ini jadi alat. Siapa yang memainkannya? Dukun-dukun tu lah. Orang ni sakit hati pergi ke dukun. Tolong Pak, ya Sanuk ni, mau diapakan ni? Sakit kan dia? Sakit apa? Sakit perut ke? Perut terserah. Apa lah? Mana? Dia macam-macam dibuat tu. Nah, nanti dukun tu bekerja, dikendalikannya, dikerahkanlah jin-jin tu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita meruqyah tu bukan menghadapi orang tadi, tapi menghadapi dukun tu tadi yang mengerahkan jin tu, menghadap jin tu. Nah, sampai sekarang masih banyak. Saya pengalaman saya meruqyah, banyak sekali. Nampak tenang-tenang biasa, kita ruqyah kena. Ya, jin tu ngomong. Jin tu ngomong, macam-macam dia ngomong. Ingat, bicara dia jangan terlalu percaya. Yang penting kita ngobat dia. Kita baca terus sampai dia keluar. Nah, keluar tu tak mudah, kadang berulang-ulang. Hanya jelas alhamdulillah ditemukan ruqyah ini diambil dari Al-Quranul Karim. Dulu ruqyah ni mahal ya. Ruqyah ini jampi namanya. Bahasa kita Indonesia ni jampi-jampi. Mantra-mantra. Tapi dulu yang dipakai cara jahiliyah, macam-macam lah melindung
dengan penguasa ini, bumi ini, lembah ini, hutan ini, macam-macam. Di laut gitu kan ada mohon perlindungan. Makanya orang yang pergi ke laut tu beri sesajen. Dia nak belayar tu biar selamat, sesajen nak keluarkan ni. Dulu begitu, itu makanya peninggalan jahiliyah dulu tu. Nah, Islam datang tak ada, dihapus semuanya. Ada amalannya yang sering ke mana? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama'. Itu semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Dengan nama Allah tidak bisa beri mudarat di langit, di bumi, di laut, masuk semua. A'udzubika min tatamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna. Jadi kepada Allah semua dipindahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu berlindung macam-macam, dipindahkan dengan Nabi. Itu yang saya baca tadi, itu termasuk ruqyah. Ayat-ayat pun ada pilihan ruqyah. Maka dikatakan sekarang ruqyah juga tambah sikit belakangnya, ruqyah syar'iyah. Macam bank. Ya bang, ada bank konvensional, ada bank syariah, gitulah dia. Jadi ruqyahnya disyariatkan pakai Al-Quran dan doa-doa dari Nabi Muhammad. Itu berubah. Jadi jampi-jampinya kepada ayat. Itu berubah jadinya. Ya. Jadi jangan selalu kita bangga, di ruqyah hebat tu. Ruqyah tu jampi. Ya, ruqyah tu jampi-jampi, mantra-mantra. Nah, kemudian ini, pertolongan Allah pasti datang. Walaupun disihir macam mana pun masih ada pertolongan Allah. Yang tak bisa ditolong dua. Apa tu? Mati dengan tua. Ya, itu tak bisa tolong tu. Kalau ajal dan sampai, Allah tak bisa tolong. Mungkin sebab penyakit itulah sampai kepada ajal dia. Jadi penyakit itu sebab. Yang kedua penyakit tua. Nak balik muda susah. Dah, mau disemai-semai rambut dah lah, capek nanti. Malah beli obat, bos. Ya kan? Nah, dikasih obat-obat pengencang pipi, tetap lama-lama ketahuan ya masih. Nah, jadi obat tua adalah terima lah udah. Saya rambutnya orang bilang semel Pak Ustaz. Nah, biarlah udah. Biarlah dia putih. Itu tandanya umur udah lanjut. Mau dia apa kan? Ya, saya ketemu orang semel ni Pak. Semel. Kumis dia semel ni hitam sekali. Pas dia kepanasan bukan ada dia putih bulu dada. Bulu dadanya putih, ketahuan tua dah kau. Tak bisa dihindar dia punya ketua. Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.